Halo, apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bobol koper penumpang pesawat, 5 pelaku ditangkap. Ratusan jemaah haji asal Pandeglang tiba di kampung halaman. Sopir kurang fokus tabrak truk yang terparkir di pinggir jalan. Dengan pengawalan ketat dan tangan terborgol, para pelaku pembobolan koper penumpang pesawat digelandang petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. 5 tersangka yang ditangkap merupakan portir yang seharusnya mengamankan dan membereskan koper milik penumpang. Kejadian bermula ketika penumpang Julianti Saraswati menggunakan jasa penerbangan Lion Air dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara Soekarno-Hatta yang sempat mengalami penundaan atau delay. Namun saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Julianti Saraswati, korban langsung mengambil dan memeriksa koper. Korban terkejut saat resleting koper miliknya sudah rusak dan barang bawaannya yang berisi kotak perhiasan dan uang $600 Amerika dan dolar Singapura lenyap. Atas laporan korban, Satreskrim Polresta Bandara Suta dan Kepolisian Makassar akhirnya menangkap 5 orang pelaku. Dari tangan pelaku, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti koper, perhiasan, dokumen perjalanan, pakaian, dan handphone. Satreskrim menurunkan tim untuk menganalisa, mengevaluasi, serta mempelajari perjalanan yang dilakukan oleh Ibu JS. Sehingga setelah dilakukan rangkaian penyidikan atas kerjasama dengan Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin berhasil mengamankan 5 orang pelaku. Jadi 5 orang pelaku ini diamankan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan peran yang berbeda-beda. Setelah dilakukan pemeriksaan termasuk pengecekan CCTV, kita pastikan bahwa TKP pencurian dengan pemberatan dengan modus dodos tas ini terjadi di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Dan saat ini para pelaku langsung dia bawa dan diamankan di Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, dan nanti rencananya juga akan berkoordinasi dengan Polres Maros untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sementara korban mengaku mengalami kerugian sekitar Rp40.175.000 yang terdiri dari perhiasan hingga pecahan uang dolar Amerika dan dolar Singapura. Untuk Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta yang sudah dapat berhasil mengungkap laporan yang saya buat. Terima kasih juga untuk Airport Security yang sudah bisa diajak bekerja sama dan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan. Saya sangat berterima kasih. Alhamdulillah barang-barangnya masih bisa ditemukan. Mbak, kalau boleh tahu awalnya bisa tahu barangnya hilang bagaimana tuh, Mbak? Itu ketika saya mengambil koper saya, lalu saya mengeceknya, lalu barangnya sudah tidak ada. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pidana paling lama 7 tahun. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pencuri kendaraan bermotor semakin nekat saat mencuri motor yang menjadi incarannya. Meski berada di teras rumah, namun pelaku tetap nekat mengambil. Seperti yang terjadi di Desa Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Motor milik warga yang berada di teras rumah raib digondol pencuri. Bahkan motor yang dicuri tersebut akan lunas 4 kali angsuran lagi. Menurut korban, pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 10 pagi saat dirinya sedang berada di dapur. Pemilik kaget saat kembali dari dapur dan tidak melihat sepeda motor miliknya. Setelah memeriksa CCTV, korban baru mengetahui jika motor miliknya dibawa pencuri. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang. 1 orang masuk ke teras depan rumah dan satunya menunggu di depan sambil melihat situasi.
Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor ke arah Kopo. Pagi itu ke pasar, lalu kemudian saya pulang dari pasar itu saya parkir di sini motor. Saya parkir di sini, saya ke dapur, cuman cuci piring setengah jam lah ada saya di dapur. Kesini udah nggak ada. Oh, pelaku kerekam CCTV ya? Ya, rekam CCTV. Terus dua orang ya. Berapa orang? Dua orang. Ya, yang di sini tuh pakai kunci teh kan. Terus pakai topi, pakai masker. Cuman ada tirai, jadi dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dengan membawa rekaman CCTV, korban akhirnya melaporkan pencurian tersebut ke pihak kepolisian dan berharap sepeda motor miliknya bisa kembali. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Jalan menuju stasiun Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang rusak parah. Padahal akses jalan ini selalu ramai dilewati oleh warga termasuk penumpang kereta api. Kondisi jalan tersebut berlubang dan membahayakan pengendara karena kontur jalan yang licin. Kondisi jalan yang berdebu di saat musim kemarau dan berlubang menjadi kubangan saat turun hujan. Jalan yang berlubang dan tergenang memiliki panjang hingga sekitar 100 meter, yakni mulai dari Jalan Walantaka hingga Stasiun Walantaka. Pejalan kaki pun harus memilih jalan, terutama saat jalan tertutup genangan air karena seluruh badan jalan tertutup. Selain warga sekitar, kerusakan jalan ini pun sangat dikeluhkan para penumpang kereta api. Mereka berharap agar jalan menuju stasiun ini bisa cepat diperbaiki. Jalan kan lumayan becek, ini keganggu nggak sih Pak kalau? Ganggu dong. Oh, ganggu ya Pak? Iya. Ini gimana Pak tadi sama siapa gini? Ini sama keluarga. Sama keluarga ya? Iya. Mau balik ke Jakarta. Oh, udah sering Pak lewat sini? Udah sering ya? Iya. Ini gimana sih Pak harusnya Pak ini jalan? Ya harusnya dibenerin dong. Dibenerin ya Pak? Iya. Jadi ini nggak nyaman buat pengguna jalan? Nyaman juga. Main sulit apa? Jujur gak nyaman. Gak nyaman ya? Iya, gak nyaman sih. Karena memang ini kan jalur akses untuk menuju stasiun ya. Iya. Untuk kereta juga gitu. Dan banyak orang-orang juga yang gak mempunyai kendaraan pasti lewat jalur aksesnya kereta kan. Iya. Ya sangat bermanfaat sekali kalau misalkan jalan ini diperbaiki gitu. Ini harusnya seperti apa sih ini jalan ini kan banyak ini ya buat akses ke stasiun ya? Iya. Ya minimalnya aja diperbaikin lah. Cuman ya kalau bisa dipermanenin kalau misalkan emang mau diperbaikin. Warga pun berharap jalan segera diperbaiki dengan serius agar tidak tergenang kembali karena jalan tersebut merupakan akses menuju stasiun. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.